Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala toha rasulillah wa ala yasin habibillah amma ba'dah. Bapak, ibu-ibu, pemirsa Misaka TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat, dan mudah-mudahan kita berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali untuk bersama-sama belajar membaca Al-Quran. Silahkan semuanya dibuka, kita akan belajar tajwid dengan membaca surah Al-Humazah. Sebelumnya beberapa hal yang perlu kita ingat terlebih dahulu untuk kesempurnaan bacaan Quran kita adalah kita harus paham dulu tentang harokat. Secara bahasa harokat itu artinya adalah bergerak, bergerak-gerak. Apa yang bergerak? Mulut kita dan bibir kita. Secara otomatis kalau kita membaca Al-Quran jangan segan-segan untuk menggerakkan bibir kita, mulut kita. Dalam keadaan fathah, bukalah mulut kita. Dalam keadaan kasroh, turunkan rahang bawahnya, tarik bibirnya ke belakang seperti orang tersenyum meringis. Dalam keadaan dhammah, kumpulkan bibirnya membulat, yang kita sebut dengan istilah mecucu atau manyun. Bagaimana dalam keadaan sukun? Dalam keadaan sukun kembali ke titik nol, ke titik normal. Artinya dalam keadaan sukun itu gerakannya itu kembali ke semula. Jadi nanti kita dalam mengucapkan huruf per huruf, harokat per harokat, kita harus takaluf karena sedang belajar. Takaluf itu adalah sedikit memaksakan diri, bersusah-susah payah untuk latihan agar pengucapan kita lebih sempurna. Kita mulai, saya akan baca dari ta'awud, nanti ditirukan, kemudian nanti akan saya jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bandingkan dengan yang kedua, saya akan membaca tetapi dengan mulut tidak begitu bergerak. Coba bandingkan dengan yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagusan yang mana? Yang pertama ya, karena apa? Yang pertama itu kita bisa melihat dengan jelas, misalkan bisa kelihatan dengan jelas perbedaan antara fathah dengan dhammah. A'udzu billah, kita juga bisa merasakan bedanya dengan kasroh. Jadi jangan sampai ketika kita baca Al-Quran itu mulut kita itu seperti terkunci, seperti tidak bergerak-gerak, sehingga bacaannya itu seperti menggumam. Menggumam itu apa di sini istilahnya? Yang gremeng, grenyem atau apa begitu ya. Kita lanjutkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas agak detail. Kita mulai dari huruf ba. Ba itu kita ucapkan dengan cara merapatkan bibir kita bagian dalam. Bibirnya rapat. Ba, bibirnya rapat. Karena ketika mengucapkan huruf ba ini bibirnya rapat, maka ba ini sifatnya diantaranya adalah sidah, yaitu tertahannya suara, juga tertahannya nafas. Kenapa? Karena bibirnya rapat. Itu ba ya, jadi makhrajnya ada di bibir, kemudian diantara sifatnya dari segi suara dan nafas itu tertahan.
Kemudian bis, bis, bis. Nah, huruf sin. Pastikan betul setiap huruf yang berharokat sukun itu benar-benar bisa dirasakan makhraj dan sifatnya. Kenapa kita harus menunggu dalam keadaan sukun? Ya, karena dalam keadaan sukun itu suara berhenti. Saat suara berhenti, disitulah kita jadi tahu dari mana asal suara itu. Misalkan dari bapak ibu berbicara tiba-tiba tek berhenti, langsung ketahuan, oh yang berbicara sebelah situ. Jadi saat suara berhenti karena sukun, berhenti sejenak, di situ akan ketahuan makhrajnya di mana. Misalkan sin, bis, bis, kita bisa tahu bahwa sin itu sebagaimana suatu makhrajnya itu ujung lidah berada di antara sela-sela gigi atas dan bawah. Bis tidak nempel ke atas, tidak nempel ke bawah. Kemudian di antara sifatnya adalah bis, kita bisa merasakan ada aliran nafas, kemudian suara juga tidak tertahan, artinya dia lepas, kemudian ada suara mendesisnya. Jadi jangan sampai kita baca begini, bis, seperti suaranya putus. Lepaskan, alirkan, bismi, 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 ya. Bedakan dengan bismi, seperti dihentak jadinya. Lepaskan suaranya, lepaskan nafasnya, bismi. Bismillah, bismillah. Sekarang perhatikan pada lam fathah pada lafaz Allah. Di situ lam fathahnya kita baca tarkik. Tarkik itu kalau secara bahasa artinya adalah tipis. Kalau kita tidak paham pengertiannya, kita atau bahkan para santri itu akan membayangkan tipis. Apakah tipis seperti kertas? Apakah tipis seperti ATM? Ataukah tipis seperti apa? Maka seorang guru harus menjelaskan, maksudnya tipis itu tidak begitu. Maksudnya tipis adalah bahwa lidahmu itu turun ke bawah, tidak nempel di atas. Kemudian rongga mulut terbuka, bis. Jadi ketika diucapkan itu lidahnya tidak menempel ke atas. Itu maksudnya tipis. Berkebalikan dengan yang menebal. Yang menebal itu karena lidahnya keangkat ke atas. Itu yang disebut dengan tafkhim. Saya lanjutkan. Bismillahirroh. Perhatikan pada roh. Di situ ro fathah, setelahnya ha sukun. Ro fathah ini termasuk huruf tebal. Huruf tebal itu tandanya kalau di fathah bunyinya O, begitu ya. Itu adalah huruf tebal. Maka tebalkan yang huruf tebal, tipiskan yang huruf tipis. Huruf H adalah huruf tipis, beda dengan Ho. Dalam keadaan sukun maka kembalikan seperti semula, artinya huruf H jangan sampai terpengaruh ro-nya. Coba perhatikan. Bismillahirroh. Nah, berarti ini bunyi H-nya ke bawah dengan bunyi huruf ro. Lalu bagaimana yang betul? Bismillahirroh. Nah, jangan sampai bibirnya itu melongo karena ngikuti huruf ro. Coba ulangi bersama-sama basmalahnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Sekarang kita ke Al-Humazah ayat yang pertama. Saya baca, tirukan, nanti saya jelaskan. Wailul likulli humazatil lumazah. Bersama-sama. Wailul likulli humazatil lumazah. Sekarang semuanya nonton saya, jangan melihat buku. Ya, seorang guru itu jangan segan-segan untuk memamerkan dirinya supaya ditiru. Apalagi guru Al-Quran. Jangan sampai mengajar tuh bentuk begini, berdua memperhatikan buku semuanya. Ya, harus ada waktu memperhatikan mulut gurunya dan mulut muridnya. Perhatikan saya, harus lihat saya. Ayat pertama ini gerak bibirnya luar biasa, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Coba perhatikan. Wawu, huruf wawu itu cara mengucapkan mundur. Wa, bukan langsung wa.
wa gitu ya. Coba perhatikan. Wailul likulli humazatil lumazah. Bersama-sama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Perhatikan pada lumazah, huruf yang terakhir di situ tertulis tak, bentuknya bulat ya. Itu namanya tak marbutoh. Huruf tak itu dari segi penulisan ada dua macam. Yang pertama namanya tak mabsutoh. Mabsutoh itu artinya terbuka, seperti piring ada telurnya dua. Kemudian ada ta yang marbutoh, menutup, jadi tidak terbuka, yang bulat seperti H, ada tanda titiknya. Dalam keadaan wakof, dalam keadaan sukun, kalau yang tak mabsutoh tadi yang terbuka itu tetap dibunyikan huruf ta, sedangkan yang tak marbutoh berubah menjadi bunyi huruf H. Ya, jadi kita ganti dengan huruf H lalu disukun. Jangan sampai tertukar dengan huruf H. Ya, H dengan H itu beda tipis, tapi sebenarnya sangat berbeda. Kalau H itu tenggorokan paling bawah. Ya, H ada di tengah. Perhatikan sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Bersama-sama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, berikutnya ayat yang kedua. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Bersama-sama. Alladzi bedakan dengan yang ini. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Beda apa sama? Di mana bedanya? Ya. Malau wa'adadah, di situ ada bacaan idgham bihunah tanwin lalu bertemu dengan wawu. Idgham bihunah itu prakteknya adalah tahan dengungkan, tahan dengungkan. Kenapa didengungkan? Karena ada bunyi tanwin yang sifat hunahnya harus tetap ditampakkan sekalipun dia sudah idgham ke huruf wawu. Perhatikan. Jama'a malau. Suara dengung itu mestinya keluar dari pangkal hidung. Jadi kalau dengung-dengung, ajaklah santri untuk memegangi hidungnya. Jama'a malau wa'addadah. Sambil mendengungkan bibirnya jangan lupa mencucu. Kenapa? Karena wawu tadi harus mencucu terlebih dahulu.